Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir kami jurnal review yang berjudul Soliton in Electro-Optic Photorefractive Medium, a brief review, yang beranggotakan saya sendiri yaitu Abi Saibah, kemudian ada Muhammad Ananda Rizkilah, kemudian Seli Oktahani, kemudian Randika Zulmi Dwi Syafni. Oke, yang pertama, introduction. Photorefractive medium adalah suatu medium yang dapat merubah indeks refraktifnya ketika dia menerima cahaya yang nantinya dapat merubah indeks refraktifnya dan merupakan kombinasi dari efek elektrooptik dan fotokonduktivitas. Kemudian soliton adalah suatu gelombang nonlinear yang dapat mempertahankan bentuknya saat bergerak melewati medium. Soliton pertama kali ditemukan oleh Russell pada tahun 1895 pada gelombang air. Kemudian Korteweg dan De Vries memformulasikan model persamaan yang mendeskripsikan gelombang soliton dalam air ini. Kemudian akhirnya pada tahun 1980-an, Laboratorium Bell mengobservasi untuk pertama kalinya soliton dalam bentuk optik yang kemudian dikembangkan lagi untuk berbagai aplikasi seperti untuk komunikasi. Soliton pada medium fotorefraktif juga sudah diteliti oleh banyak orang, dan di antara soliton-soliton yang pada medium fotorefraktif ada bright soliton, dark soliton, gray soliton, dan Manakov soliton. Dan masih ada juga soliton-soliton lainnya. Namun untuk pada jurnal kali ini kami akan mereview 4 buah soliton ini. Next. Yang pertama adalah bright soliton. Untuk bright soliton adalah soliton yang muncul ketika terjadi self-focusing non-linearity, di mana pada kasus ini soliton itu muncul puncak soliton yang berbeda dengan lingkungannya, di mana tingkat puncak soliton itu nampak jelas dibandingkan lingkungannya. Untuk persamaan awalnya dapat kita lihat di sini, yaitu ada I, U ditambah setengah USS dikurang beta 1 dikali 1 plus rho ditambah mutlak U kuadrat ditambah rho eksponen negatif 1 ditambah U mutlak kuadrat dikali tau per 1 ditambah mutlak U kuadrat dikali U. Kemudian dikurang beta kuadrat 2 dikali 1 ditambah rho ditambah U kuadrat mutlak dikurang rho dikali eksponen negatif 1 ditambah U kuadrat dikali tau per 1 ditambah U kuadrat mutlak kuadrat sama dengan 0. Nah, ini nanti apabila kita selesaikan nanti akan didapatkan persamaan apabila kita menganggap beta 1 sama dengan K0 X0 kuadrat NE pangkat 4 REFF per 2 kali N0, kemudian B2 sama dengan K0 X0 kuadrat NE pangkat 4 REFF epsilon 0 kuadrat dikali epsilon R dikurang 1 kuadrat per 2 N0, kemudian rho-nya adalah I intensitas tak hingga per intensitas D, di mana untuk bright soliton intensitas tak hingganya sama dengan 0, kemudian maka rho-nya sama dengan 0. Kemudian apabila kita integralkan terhadap V, maka kita dapatkan persamaan V sama dengan F01 dikali 2 beta 1 dikali 1 ditambah RY kuadrat eksponen negatif 1 ditambah RY kuadrat dikali tau dikali Y per 1 ditambah RY kuadrat ditambah 2 beta 2 dikali 1 ditambah RY kuadrat eksponen 1 ditambah RY kuadrat dikali tau semuanya kuadratkan dikali Y per 1 ditambah RY kuadrat DY. Next. Nah, apabila persamaan ini diplot, maka kita akan mendapatkan untuk kita
R yang besar dari R yang besar atau high peak intensity R, di mana pada gambar yang pertama ini adalah ketika R sama dengan 25. Maka kita lihat untuk berbagai waktu, yaitu tau sama dengan 0,05, tau sama dengan 5, dan tau sama dengan 0,05, dapatkan grafik seperti ini. Di mana grafiknya itu terlihat tinggi untuk R yang besar pada berbagai waktu. Kemudian untuk low peak intensity R itu sudah dilakukan juga penelitian oleh Zulfi dan kawan-kawan, di mana didapatkan untuk R yang kecil, di mana pada grafik yang kedua untuk low peak intensity R, untuk R yang sebesar 0,5 didapatkan grafik yang seperti ini, grafik yang lebih landai, di mana puncaknya itu lebih ukuran solitonnya lebih besar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa taunya untuk tau sama dengan 5, tau sama dengan 0,02, dan tau sama dengan 0,05. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Andari Skila. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan dark soliton. Yang pertama, apa itu dark soliton? Dark soliton adalah gelombang soliton yang ditandai dengan profil medan antisimetris dan terbenam dalam latar belakang intensitas yang konstan. Di mana dark soliton ini dapat diamati dalam medium fotorefraktif dan kondensat Bose-Einstein atau BE. Medium fotorefraktif memiliki kemampuan untuk mengubah indeks biasnya sebagai respon terhadap intensitas cahaya yang masuk yang memungkinkan pembentukan soliton. Dan pada kondensat Bose-Einstein, fitur soliton non-linear yang muncul sebagai daerah dengan kerapatan rendah yang bergerak melalui kondensat Bose-Einstein. Selanjutnya, dark soliton juga dapat diamati dalam kristal-kristal khusus seperti kristal BaTiO3 yang lainnya, dan dapat diamati dalam penerapan medan luar, di mana dalam beberapa kasus medan listrik luar diterapkan pada medium untuk meningkatkan efek fotorefraktif dan memfasilitasi pembentukan soliton tertentu. Selanjutnya, injeksi gelombang cahaya, di mana gelombang cahaya dengan intensitas rendah dapat diinjeksikan juga ke dalam medium fotorefraktif, yang mana intensitas rendah ini dapat membentuk soliton dan membentuk suatu soliton lainnya seperti soliton Kerr pada dark soliton. Selanjutnya, DSS yang merupakan solusi dari dark soliton merupakan manifestasi dari keseimbangan antara efek nonlinear medium dan difraksi cahaya yang memungkinkan soliton gelap atau dark soliton untuk mempertahankan bentuk dan kecepatannya selama propagasi. Di mana dalam medium fotorefraktif dengan efek elektrooptik linear dan kuadratik, dark soliton terbentuk di bawah kondisi tertentu seperti dominasi efek kuadratik, di mana persamaannya dapat dilihat pada gambar di PPT di bawah itu. Selanjutnya ada formation of the soliton, di mana soliton gelap diperoleh dengan pendekatan amplitudo rendah dan lebar penuh, setengah intensitas yang dihitung, atau FWHM. Parameter PMN-033PT dicantumkan dan profil intensitas soliton gelap pada tau 0,05 dan 0,02 dan 5 untuk rho sama dengan 2 yang disajikan, di mana grafik yang A itu menunjukkan bahwa soliton lebar terbentuk pada awal proses mencapai lebar minimum pada steady state. Steady state soliton gelap muncul setelah tau besar dari 1 dan tanpa soliton setengah stabil pada kasus amplitudo rendah karena saturasi efek fotorefraktif, di mana U kuadrat itu lebih atau sangat kecil dari 1 atau lebih kecil dari 1. Selanjutnya, dark soliton dapat diamati jika polaritas medan bias eksternal E0 dibalik atau tanda mereka diubah menjadi negatif, di mana pembalikan polaritas E0 dalam pengamatan dark soliton ini sesuai dengan studi teoritis dan eksperimen, di mana penelitian yang dilakukan oleh Bapak Zulfi untuk media fotorefraktif konvensional. Karena E0 negatif, dark soliton dalam media fotorefraktif baru muncul setelah efek elektrooptik kuadrat beta 2 selalu mendominasi.
di mana pada grafik didapatkan evolusi waktu soliton gelap lebih signifikan untuk nilai E0 yang lebih kecil. Nah, pada gambar ini, lebar soliton awal dan soliton pada keadaan steady state dari soliton gelap mengurang seiring dengan peningkatan nilai E0. Ini berarti bahwa evolusi waktu soliton yang dark soliton lebih signifikan untuk E0 yang lebih kecil. Nah, temuan ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh Howe tentang soliton di mana spasial optik yang tidak bergantung pada waktu dalam media serupa. Selanjutnya, evolusi waktu dark soliton meningkat seiring dengan penurunan rasio intensitas sorot. Dua simulasi itu yang pada gambar B dan C tidak memberikan perubahan arti fisik di mana evolusi waktu dark soliton lebih signifikan untuk nilai E0 yang lebih kecil pada saat E0 minus 5 kali 10 angka 3 volt per meter yang pada kasus ini. Nah, pada gambar B dan C menunjukkan bahwa evolusi waktu dark soliton itu meningkat seiring dengan penurunan rasio intensitas sorot. Dua simulasi ini memberikan perubahan arti fisik di mana evolusi waktu untuk E0 yang lebih kecil selebih E0 yang lebih kecil dalam kasus ini pada nilai minus 5 kali 10 minus 3 tadi itu lebih signifikan. Selanjutnya silakan kepada Kak Seli. Oke, selanjutnya gray soliton. Gray soliton ini sendiri merupakan jenis soliton dalam konteks teori gelombang nonlinier, di mana khususnya dalam konteks persamaan Schrödinger nonlinier. Soliton sendiri merupakan gelombang nonlinier yang dapat mempertahankan bentuk dan kecepatan tertentu dalam perjalanannya melalui suatu medium. Gray soliton memiliki karakteristik khusus, di mana amplitudo gelombangnya berubah secara perlahan sepanjang waktu. Ini berbeda dari soliton biasa yang memiliki amplitudo yang sama. Next. Oke, dalam penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan, peneliti menunjukkan bahwasanya soliton optik abu-abu atau sering juga disebut dengan gray soliton dimungkinkan dalam polimer fotorefraksi yang bias dalam kondisi tunak. Nah, kenapa dalam medium fotorefraksi? Karena polimer fotorefraksi merupakan medium yang memberikan banyak keunggulan dibandingkan dengan polimer tradisional, di mana keunggulan tersebut bisa dilihat dari fleksibilitas, terus murah, dan kemudahan pengolahan data nantinya. Dari analisis mereka terhadap gray soliton ini sendiri, nilai absolut fase soliton polimer fotorefraksi abu-abu menurun dengan meningkatnya keabuan berkas selama parameter material tertentu. Intensitas sinar dari gray soliton meningkat seiring dengan keabuan sinar ketika intensitas latar belakang dinormalisasi dalam parameter material ditetapkan. Next. Untuk solusi atau persamaan dari gray soliton bisa dilihat pada persamaan yang terdapat di slide, di mana mari kita pertimbangkan soliton abu-abu multikomponen yang digabungkan secara tidak koheren dalam polimer fotorefraksi yang bias. Agar lebih mudah dalam analisisnya, diasumsikan bahwa N berkas optik saling tidak koheren dengan polarisasi dan frekuensi yang sama, yang terdiri dari E1, E2, EJ, dan seterusnya. Oke, next. Berikut untuk hasil visualisasi atau profil dari intensitas soliton polimer fotorefraksi abu-abu, di mana parameter yang dimaksud di sini ada normalisasi latar belakang, intensitas normalisasi latar belakang yang disimbolkan dengan rho, dan juga eta.
Next. Nah, sedangkan untuk medium yang tidak koheren, kepadatan daya optik dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Poynting, dan setelah dinormalisasikan, hasilnya ditunjukkan pada persamaan di bawah. Oke, next. Selanjutnya, berikut visualisasi dari profil intensitas normal dari soliton polimer abu-abu di medium tidak konstan atau tidak difraksi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Randika. Oke, terima kasih Kak Seli. Berikutnya ada Monakov Soliton. Monakov Soliton adalah selanjutnya. Oke. Monakov Soliton adalah jenis soliton yang mempertahankan bentuk dan kecepatan tertentu saat merambat melalui medium optik non-linear. Soliton Monakov adalah solusi dari persamaan Monakov, sistem persamaan diferensial parsial non-linear yang terkait dengan fenomena gelombang non-linear. Persamaan Monakov muncul dalam konteks gelombang di medium birefringence seperti serat optik, dan secara umum menggambarkan gelombang yang mengalami efek dispersi dan efek non-linear secara bersamaan. Soliton sebagai fenomena gelombang non-linear mempertahankan bentuk dan amplitudenya selama propagasi. Berbeda dari gelombang konvensional, soliton Monakov khususnya menonjol karena kemampuannya untuk mengatasi efek dispersi dan efek nonlinear secara bersamaan, menjadikannya solusi yang stabil. Berikut adalah persamaan Monakov, di mana di sini psi adalah fungsi yang bergantung pada waktu dan jarak. Berikutnya, Nanda. Berikutnya adalah stabilitas soliton. Dalam konteks Monakov soliton, stabilitas soliton dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada efek nonlinear. Soliton Monakov memiliki komponen nonlinear yang mampu menyeimbangkan efek dispersi dan difraksi. Efek ini memungkinkan soliton untuk tetap terkonsentrasi dan tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan selama perjalanan melalui medium. Yang kedua ada interaksi diri. Soliton Monakov dapat mengalami interaksi diri yang menciptakan keseimbangan antara efek konsentrasi energi dan efek difusi. Ini memungkinkan soliton untuk mempertahankan bentuknya selama perjalanan dan bahkan bertahan melawan gangguan eksternal. Yang ketiga ada pertimbangan dispersi, di mana soliton Monakov memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan efek dispersi yang menyebabkan penyebaran gelombang dengan non-linearitas. Stabilitas soliton melibatkan pencarian titik keseimbangan yang memungkinkan soliton bergerak tanpa distorsi yang berlebihan. Berikutnya ada. Berikutnya ada beberapa aplikasi terhadap Monakov soliton. Yang pertama ada transmisi sinyal optik, di mana Monakov soliton digunakan dalam desain sistem transmisi optik untuk mempertahankan integritas sinyal selama perjalanan melalui serat optik. Kemampuannya untuk mempertahankan bentuk soliton saat melewati medium optik membantu dalam mengurangi distorsi sinyal. Yang kedua ada komunikasi optik jarak jauh. Soliton Monakov memungkinkan transmisi sinyal optik jarak jauh tanpa kehilangan kualitas sinyal. Stabilitas soliton meminimalkan efek dispersi dan difraksi yang sering kali terjadi dalam transmisi sinyal jarak jauh. Yang ketiga ada teknologi serat optik. Monakov soliton diterapkan dalam teknologi serat optik untuk meningkatkan efisiensi transmisi dan kapasitas data. Soliton yang stabil memungkinkan serat optik digunakan secara lebih efektif dalam mentransmisikan informasi. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin sama masih banyak kesalahan. Oleh itu kami minta maaf apabila ada salah. Saya dan teman-teman minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.